Pemirsa, Indonesia masih darurat sampah karena masih mengandalkan tempat pembuangan sampah sebagai tempat akhir. Padahal di negeri lain sampah sudah diolah dengan alat canggih dan menghasilkan listrik. Sedangkan di Indonesia ribuan ton sampah ditumpuk ke tempat-tempat pembuangan hingga ke dalam kali. Berikut laporan jurnalis Metro TV Nurul Zenita dan juru kamera Muhammad Firmansyah untuk Anda. Pemirsa, ini adalah antrean truk-truk sampah yang setiap hari masuk ke TPST Bantar Gebang, tempat pembuangan sampah terpadu yang menjadi lokasi utama pembuangan sampah-sampah dari Jakarta. Dan di TPST Bantar Gebang ini sebanyak 7 orang meninggal dunia setelah tumpukan sampah setinggi sekitar 50 meter longsor pada pekan lalu. Dan dari sini kemudian muncul pertanyaan, mengapa negeri ini masih saja menghadapi PR besar dalam mengelola sampah ketika sudah banyak negara lain yang sudah sukses menyulap sampah menjadi energi. Bantar Gebang hanyalah salah satu dari sekian banyak tempat pembuangan akhir sampah di Indonesia yang masih menggunakan sistem kumpul, angkut, dan buang di tempat terbuka. Sebuah cara paling sederhana yang mudah sekali menjalankannya. Kalau Jakarta saja yang merupakan ibu kota negara masih ketinggalan jauh dalam mengolah sampah, apalagi wilayah dan kota lainnya di Indonesia. Inilah yang akhirnya membuat gusar Presiden Prabowo Subianto. Saya ingin sekarang membahas masalah juga yang penting. Salah satu masalah tadi kita lihat sampah di mana-mana, ini harus kita selesaikan. Ini tidak bisa dengan caci maki, teriak-teriak, mengejek, ya kan? Tidak bisa. Ini harus kerja benar. Realita, ini realita. Indonesia bisa mencontoh Swedia, negara yang dijuluki pemimpin dunia dalam pengelolaan sampah. Bayangkan saja, di negara di Eropa Utara ini hanya kurang dari 1% sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sedangkan yang 99% lainnya diubah menjadi produk daur ulang, energi panas, dan listrik melalui teknologi waste to energy. Saking majunya pengolahan sampahnya, Swedia pun harus mengimpor sampah untuk mengisi kapasitas daur ulang dan pembangkit listrik tenaga sampah mereka. Kalau kita bicara waste to energy, Swedia mungkin ya yang sudah sempat Kak Nurul sampaikan itu memang di sana luar biasa ya, dengan adanya teknologi juga ekosistem pengelolaan sampahnya untuk energi sangat bagus ya. Siapa sangka di balik tumpukan sampah seperti ini tersimpan potensi energi yang sangat besar. Bayangkan saja, untuk 100 ton sampah dapat menghasilkan listrik sebesar 700 sampai 750 kWh lewat teknologi pengolahan sampah modern. Kalau setiap hari ada sekitar 8.000 ton sampah dari Jakarta dibuang ke Bantar Gebang, maka listrik yang dihasilkan bisa mencapai 56 MWh. Potensi besar inilah yang belakangan mulai dilirik Indonesia. Untuk itu, tahun ini kita akan buka 34 proyek pembangunan waste to energy di 34 kota. Ini saya minta groundbreaking berapa bulan ini dilaksanakan. Ini kita perkirakan 2 tahun lagi sudah berfungsi. Ini investasi cukup besar, totalnya itu hampir $3,5 miliar untuk 34 titik itu. Pada tanggal 6 Maret 2026, Danantara Indonesia akhirnya mengumumkan siapa yang terpilih menjalankan program Waste to Energy. Di tahap pertama, 2 perusahaan asal Tiongkok terpilih sebagai operator untuk mengolah sampah di Bekasi dan juga Denpasar. Saya kira itu hanya salah satu dari solusi. Karena persoalan sampah itu kan dari hulu sampai hilir gitu ya, yang tadi saya sampaikan. Di hilir memang kita punya persoalan pemrosesan sampah yang kapasitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan inflow-nya. Oleh karena itu dengan memproses untuk berbagai tujuan termasuk diproses untuk energi itu tentu saja membantu untuk menyelesaikan persoalan di hilir gitu ya. Pemerintah menargetkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik tahap pertama ini akan mulai beroperasi paling lambat pada tahun 2028. Pemerintah juga sudah menyiapkan tahap kedua yang mencakup 14 lokasi lainnya. Salah satunya adalah sampah di Bantar Gebang dengan target mampu mengolah 3.000 ton sampah per hari.
Jika ribuan ton sampah asal Jakarta mampu diolah setiap harinya di Bantar Gebang, maka tidak akan ada lagi tumpukan sampah sebanyak ini. Ya, semoga saja ini semua bukan mimpi yang hanya akan membuat tumpukan sampah di Bantar Gebang semakin tinggi. Dari Bekasi, Nurul Zenita, Muhammad Firmansyah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.